warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Indah Afita Pujianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 6 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini kesimpulan tentang bagaimana peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita wujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan perilaku disiplin yang tumbuh karena kesadaran dalam diri murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka miliki. Murid mampu mengontrol dirinya dalam melakukan tindakan. Mereka tidak memerlukan pihak lain seperti kita untuk mendisiplinkan mereka. Kesadaran murid berasal dari motivasi intrinsik atau internal, bukan karena motivasi takut dengan hukuman atau ingin mendapat penghargaan. Yang kedua, guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi ingin menjadi orang yang dituju atau orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat ini masih banyak perilaku murid yang masih berlandaskan motivasi eksternal, sehingga guru harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri murid, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Guru sebaiknya menghilangkan pemberian hukuman dan kurangi pemberian imbalan atau penghargaan yang terus-menerus agar tumbuh motivasi intrinsik dalam diri murid. Yang ketiga, 5 posisi kontrol restitusi yang diperankan seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru menerapkan posisi kontrol selaku manajer. Selaku manajer, guru berkolaborasi dengan siswa mendiskusikan permasalahan dan mengarahkan murid tersebut untuk bertanggung jawab atas perilakunya, serta menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga mampu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru memandu murid dalam membuat keyakinan kelas yang berdasarkan pada kesepakatan semua warga kelas. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan kalimat-kalimat positif yang dibuat berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam diri murid, mudah dipahami dan diterapkan di sekolah. Kelima, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat dan menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru selaku manajer melakukan segitiga restitusi dengan tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan materi fisik guru penggerak, yaitu dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan yang mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara akan dengan mudah terwujud.
Dan sebagai upaya menciptakan budaya positif tersebut, guru harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam kegiatan sehari-hari. Penanaman budaya positif nantinya akan mempermudah pencapaian harapan atau impian atau visi sekolah. Berikut ini pertanyaan dan jawaban terkait refleksi pembelajaran materi budaya positif. Saat ini saya sudah memahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut menyadarkan saya tentang bagaimana makna menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah bahwa konsep pemberian hadiah atau penghargaan merupakan suatu bentuk hukuman. Karena jika diberikan dalam waktu yang lama, maka akan mematikan kreativitas murid dan menurunkan kualitas murid. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah bahwa saya harus mengubah posisi kontrol dari penghukum menjadi posisi manajer, di mana saya berkolaborasi dengan siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah adalah saya berdiskusi dengan siswa yang melakukan kesalahan, di mana saya berkolaborasi dengan siswa dalam menyelesaikan masalah mereka menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya tentu saja sangat senang dan termotivasi untuk mengembangkan diri dan menerapkan konsep-konsep inti sebagai upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Hal-hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya disiplin positif pada diri saya dan beberapa murid saya. Posisi yang paling sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah penghukum dan pemberi rasa bersalah. Perasaan saya saat itu tentu saja sangat menyesal dan merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya sekarang adalah lebih tenang dan nyaman. Saya lebih memahami perasaan murid dan mengerti apa yang mereka butuhkan. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, meskipun saat itu saya baru di tahap menstabilkan identitas, karena saya belum tahu tentang segitiga restitusi saat itu, yaitu dengan memberikan pernyataan seperti, manusia adalah tempatnya kesalahan, jadi berbuat salah adalah hal yang wajar. Pernyataan yang kedua, contohnya, saya juga pernah kok berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah pentingnya berkolaborasi antara seluruh komponen sekolah dengan orang tua murid agar pemahaman konsep-konsep tersebut dapat juga diterapkan di rumah oleh orang tua murid terhadap anaknya, sehingga budaya positif tercipta di lingkungan keluarga. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.